Oke, hello guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini aku mau bacakan sebuah buku requestan dari teman aku. Jadi teman aku ini tuh request ke aku untuk membacakan sebuah buku dari Ibu Asma Nadia. Nah, ini itu judulnya OTW Nikah. Nah, di buku ini tuh terdiri dari beberapa bab cerita OTW nikahnya orang-orang. Ada satu cerita yang aku bilang bikin aku nyesel banget baca buku ini, karena isinya itu yang bener-bener ini beneran ada gak sih kisah yang seperti ini, dan aku kayak meyakini mungkin aja ada gitu. Nah jadi yang pertama kali aku pengen ulas ke kalian semua itu adalah yang berjudul Aku Ingin Menjadi Istrimu, dan dia itu sampai nggak bisa selesai di satu bab. Dia dilanjutkan lagi dengan Cinta Belum Selesai. Oke, jadi di sini tuh menceritakan sebuah kisah seorang gadis. Kisah gadis ini kita di sini tuh manggilnya Nia. Jadi Nia ini tuh punya seorang kekasih pujaan hati kayak gitu. Jadi aku di sini nangkep dia itu ya memang pacarnya. Nah, sebutlah dia itu Ramdan. Jadi si Mas Ramdan ini tuh sesosok pria yang bener-bener Nia cintai, yang bener-bener Nia kagumi. Mulai dari sosoknya yang sederhana, pekerja keras. Dia itu lahir dari keluarga yang sederhana, ibu bapaknya sederhana, tapi anaknya 7. Jadi Ramdan ini punya adik 6 orang. So jadi kita kayak udah bisa ngegambarin betapa kerja kerasnya dia gitu untuk keluarganya. Setelah itu jadi ya kayak hubungan orang pacaran nggak kepada biasanya sih, karena mereka tuh kayak yang diem-dieman gitu loh pacarannya tuh, yang nggak kayak orang-orang pergi jalan kemana enggak. Nah, Sinnya ini tuh punya tempat rental komputer. Dia tunggu itu di rumahnya, sedangkan si Ramdan ini sendiri tuh kayak kerja gitu di suatu tempat. Terus setiap pagi Nia ini kayak nungguin Ramdan berangkat kerja, terus bikinin kue-kue segala macam, sampai disebutkan di buku ini tuh kalau demi si Ramdannya itu Nia ini sampai kursus memasak, latihan memasak, terus kursus bikin kue, terus kursus menjahit gitu. Jadi ya banyaklah yang dia lakukan untuk menaikkan kualitas dirinya sebagai seorang perempuan untuk bisa diterima secara utuh oleh si Ramdan itu. Jadi setiap pagi itu dia nemuin Ramdan pagi-pagi depan rumahnya, yang lewat ke depan rumahnya itu Ramdan kerja. Terus kalau pulang malam, bahkan sampai larut malam, sampai si Nia ini ikutan begadang buat nungguin Ramdan lewat doang depan rumahnya. Jadi dia kayak cuma nitip tok gitu. Dan itu hampir berjalan sekitar 1 tahun pacaran. Nia ini kayak ya ada rutinitas, maksudnya hal-hal manis di pacarannya itu ya ada, kayak Ramdan pinjemin dia buku, terus Nia dengan gantiannya tuh bikinin Ramdan kue buatannya sendiri, satu toples kasih kayak gitu. Rutinitas dia kayak gitu hampir setiap hari mungkin rutinitasnya. Terus dan enggak jarang, dalam artian tuh berarti sering banget si Nia ini tuh nge-mention, entah kode, entah ngomong langsung ke Ramdan bahwa dia tuh, "Bang, aku tuh pengen jadi istri kamu," gitu. Di sini tuh sampai ditulisin kayak gini. Nih. Kelihatan nggak? Nah. Sampai ditulisin, "Aku ingin menjadi istrimu," gitu. Sering ngomong kayak gitu si Nia-nya tuh, "Bang, aku pengen jadi istrimu." Tapi si Ramdannya itu nggak begitu nanggepin gitu, kayak ngebergeming. Nih, sampai ditulis itu di buku ini halaman 91 tentang Aku Ingin Menjadi Istrimu ya. Nia itu tak pernah bosan membisikkan kalimat itu, "Aku ingin menjadi istrimu." Nah, namun seperti yang sudah-sudah, kalimat aku hanya terbawa angin dan menguap tanpa bekas. Ramdan seperti tak menyediakan tempat untuk sebuah pernikahan. Ya kalau jadi gue mah kalau udah kayak gitu mending ditinggal aja kan si Ramdannya gitu ya, tapi emang rasanya dia cinta mati gitu kan. Terus ada kata-kata cinta. Suatu hari ku dengar kata itu dari bibirnya, jelas tanpa keraguan. Jadi si Ramdannya ini guys yang bilang cinta sama Nia. Cinta seharusnya saling mengerti,
hanya dengan menatap. Bukan begitu nih ya. Cinta harusnya tidak perlu membuat dua orang kekasih harus saling mengemis. Ia mendesah, pandangannya nanar. Aku bisa merasakan kesedihan hatinya hari itu. Tapi cintaku tak berkata apa-apa lagi. Ia pergi setelah lebih dulu menyodorkan sebuah buku yang membuatku menangis berhari-hari. Sungguh belum pernah ada kisah asmara yang kubaca yang menorehkan begitu banyak kesedihan setelah Romeo dan Juliet. Itu kata Nia. Dan Nia bilang gini, bagus sekali bang, Nia sampai menangis dibuatnya gitu. Nah, seperti yang aku ceritain tadi, ya hal manusia tuh ada lah yang dibikin si Ramdan itu. Terus Ramdan hanya tersenyum tipis. Tangannya yang kokoh menerima buku yang ku kembalikan. Tuhan begitu ingin aku bersandar dalam rengkuhannya, tapi tangan itu selalu sopan, tak pernah menjamahku. Cinta itu menghormati Nia, cinta tak saling memanfaatkan. Aku mengangguk, seperti biasa terbius kata-kata Ramdan, terpesona oleh akuratnya kata dan laku lelaki itu. Oke. Ramdan tak menyentuhku, bukan tak cinta, justru karena ia cinta, bukankah seperti katanya, cinta itu tak kurang ajar, cinta itu menghormati, yes. Oke, bang, aku ingin menjadi istrimu. Bisikanku mulai bercampur isak. Ah, betapa inginnya. Kenapa Ramdan tak bisa mengerti? Bukankah dua orang yang saling mencintai harusnya saling memahami, bahkan hanya dengan saling memandang? Lalu bertubi-tubi kegembiraan yang menyedihkan itu datang. Aku awalnya itu agak bingung, ini apa sih maksudnya gembiraan yang menyedihkan itu datang bertubi-tubi gitu. Nah ternyata adik-adiknya Nia tuh minta izin sama Nia buat ngelangkahin dia. Jadi ya Nia tuh punya 4 adik, yaitu Ita, Riza, Nina, dan Linda. Nah keempat adiknya itu tuh minta izin ke Nia untuk nikah. So ya mau gak mau pasti kan Nia juga ya mau gimana lagi ya, masa minta nungguin Nia gitu. Toh jodoh mereka yang udah duluan datang, udah duluan ngelamar. Nah pertama itu Ita minta izin, terus Riza, terus Nina, dan terakhir itu adik bungsunya Linda. Giliran adik bungsuku meminta, kata dia. Terus ya aku mengangguk, menahan air mata yang menggayut, memberatik pelupuk matanya. Seharusnya aku bahagia, adik-adikku menamatkan kisah cinta mereka lebih dini. Aku pikir gak lebih dini sih, tapi ya memang karena mereka duluan datang aja jodohnya gitu. Pernikahan adik bungsuku dirayakan besar-besaran oleh kedua orang tua kami, seolah mama dan papa telah lelah letih dan memutuskan tak menyimpan sedikit pun tabungan untuk anak mereka yang sulung. Ini sih perbolnya Nia aja kali ya. Tapi tahun memang berlalu secepat malam tiba. Aku tak menyadari kapan mama dan papa mulai berhenti memintaku menikah. Yang ku tahu tak ada lagi nama-nama yang mereka sodorkan. Awalnya itu membuatku merasa bebas, ya bebas menunggu Ramdan gitu. Baru kemudian kusadari hatiku yang hempas, anehnya oleh sesuatu yang tak pernah berubah. Ramdan tak berubah sedikit pun, masih seperti dulu, pergi pukul 7:04 dan pulang ketika malam tenggelam. Sosoknya pun masih sama, sabar, kuat, dan prihatin. Aku pun tak berubah, masih menemaninya dengan setia. Berdandan rapi di pagi hari untuk melepasnya ke kantor, malamnya menanti kepulangan laki itu meski hanya lewat gorden jendela kamar. Kebayang banget kan jadi Nia tuh kayak gimana guys? Tak ada kemajuan dalam hubungan kami, tidak membuatku berhenti meminta, seperti malam itu juga. Bang, aku ingin menjadi istrimu, kataku pelan dengan air mata meleleh. Sedih banget sumpah ya kok kalau bayangin Nia. Tapi Bang Ramdan meski tetap ramah dan baik hati seperti yang sudah-sudah tak juga menanggapi. Padahal kesabaran, bakti, dan kesetiaanku tak pernah pudar. Juga kue-kue yang selalu berganti resep setiap minggunya. Bikin kue apa lagi sepagi ini nih ya? Aku tak menjawab pertanyaan mama. Sudah pukul 7:10. 5 menit lagi Ramdan akan lewat. Aku tak boleh terlambat, katanya. Kakiku bergegas ke pintu depan. Di tanganku stoples kue coklat bertabur kismis tampak manis dan menggoda. Bersyukurlah dalam kesederhanaan, dalam ketiadaan, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ramdan sering mengulang-ulang kalimat itu. Mungkin maksudnya supaya aku tak lagi berulang-ulang mengucapkan keinginan untuk menjadi istrinya. Aku mengangguk, melambaikan tangan pada Ramdan yang pagi itu melintas dengan banyak tas di tangan. Berikutnya adalah hari-hari yang tak ku mengerti.
Sebab Ramadan tak pernah kelihatan lagi. Ia lenyap dan dengan cepat kusadari ketika malam hingga azan subuh bergema, aku tak melihat lelaki tercinta itu memasuki rumahnya. Perasaan panik serta-merta melanda. Ya Allah, sesuatu mestilah menimpa lelaki terkasih itu. Tapi kecuali aku, sepertinya tak ada yang merasa kehilangan, bahkan tidak ayah dan ibunya, serta adik-adiknya yang 6 orang itu. Aku mulai menangis. Selama beberapa hari, bahkan tak ada sesuap nasi pun yang bisa kutelan. Dan ketika sepekan lewat, Ramdan juga tak kunjung kembali. Aku menenggelamkan diri dalam kamar, mengunci pintu dan tidak membiarkan siapapun mengusik kesedihanku. Ini jadi kayak flashback ya. Jadi aku kayak pernah patah hati gitu loh guys. Zaman dulu banget aku kayak pernah patah hati, terus kayak pernah murung di kamar seminggu. Makan gak enak, minum gak enak, dan secara signifikan itu ke badan aku benar-benar jadi kurus banget itu. Aku tanpa diet, tanpa apapun, badan aku kurus banget. Ya mungkin 9-10 tahun yang lalu, tapi masih kerasa sih sakitnya tuh, masih kerasa gitu. Curcol lagi. Oke, next. Katanya gini, Ramdan, sesuatu telah terjadi, batinku tak mungkin dibohongi. Keluarganya pastilah hanya menghibur ketika mengatakan lelaki itu mendapat pekerjaan dengan gaji besar di luar negeri. Tidak mungkin dia tidak memberi informasi sepenting itu ke aku. Mungkin menurutnya kayak gitu kan. Bukankah aku cintanya seperti dia cinta aku? Setiap hari ku habiskan waktu dengan meringkuk di kamar, sementara mataku terus menerus terpaku mengintip di balik gorden, mencari-cari bayangannya yang bisa kapan aja datang. Mungkin dalam keadaan terluka. Wah Tuhan, kapannya gitu. Kedua mata terasa penat karena terlalu banyak menangis dan berjaga. Aku tidak lagi ingat makan, mandi, bahkan tak peduli kelangsungan rental yang kurintis. Ramdan lebih penting dari itu semua. Mama dan papa serta adik-adikku tentu saja terlihat sedih, tapi mereka sama sekali tidak paham apa yang aku rasakan. Gelombang kepedihan, perasaan hampa, seolah hampir seluruh nyawa tercabut, menghilangkan keinginanku untuk melakukan apapun. Astagfirullahaladzim. Jadi harus istighfar ya guys. Ketika baca ini tuh kayak, kalau terjadi sama kita tuh kayak gimana gitu. Amit-amit ya Bang Bayi, amit-amit. Syukurnya melewati 3 bulan dalam masa-masa berduka, setitik harapan muncul. Ramdan tak apa-apa. Perasaanku mengatakan dia masih hidup dan bisa pulang kapan aja, mungkin sebentar lagi. Nah, lalu tubuhku dirasuki tenaga baru. Hari itu kuputuskan keluar kamar. Sinar matahari yang selama ini kumusuhi segera saja menyipitkan mata. Tapi kegembiraan meledak-ledak, mengalahkan semua keengganan. Cepat, seperti tak ingin kehilangan waktu, aku mengambil baju paling baik yang kupunya lalu beralih ke kamar mandi. Dia mandi guys, kayak pokoknya harus bersih banget gitu. Selesai mandi, kusemprotkan minyak wangi lalu berhias secantik mungkin. Orang-orang yang tak mengerti mengatakan bedakku terlalu tebal. Aku hanya mencibir. Mereka tak memahami sosok istimewa yang ku nanti. Jadi nih, ini dandan menor buat nungguin Ramdan, karena siapa tahu kapan aja Ramdan itu akan balik gitu. Takutnya pas Ramdan balik nih, Ramdan balik, nih itu kayak lagi nggak siap gitu loh. Jadi dia udah tempat rental komputernya dia abaikan, dia cuekin. Yang penting dia nungguin Ramdan dalam keadaan oke gitu. Lelaki itu sudah pergi lama, ia pasti kangen pada aku, pada canda tawa kami, pada hubungan sederhana namun indah yang selama ini terjalin. Ia juga pasti rindu dengan kue-kueku. Ya Tuhan, sudah berapa lama aku tak lagi membuat kue-kue dan menaruhnya di toples. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk Ramdan? Maka sejak hari itu telah kutekadkan supaya tak ada lagi hari berlalu tanpa kue-kue baru. Bukankah sebentar lagi tahun baru tiba dan Ramadan mungkin akan pulang? Oh my god guys, aku salah baca. Bukan Ramdan, tapi Ramadan. Astagfirullahaladzim. Next. Sorry. Ramadan guys, bukan Ramdan. Aku kebiasaan deh kalau baca tuh kayak cepet gitu loh. Terus salah baca. Sorry banget. Oke, kita ganti namanya dari Ramdan menjadi Ramadan. Emang Ramadan kok namanya nih? Ramadan. Salah baca. Sorry banget.
Ketika tahun baru lewat, aku menungguinya di pagar depan rumah kami. Hingga kedinginan, Mama menyelimuti tubuhku yang menggigil, tapi aku tetap menunggu. Mungkin ia akan pulang ketika musim liburan. Mungkin bulan puasa ini. Enggak, aku tersenyum. Ramadan akan pulang lebaran tahun depan. Pasti, katanya. Pikiran itu membawa langkahku ke dalam, bukan ke kamar seperti harapan kedua orang tua. Pikiranku padat oleh banyaknya pekerjaan yang menunggu sampai lelaki itu pulang nanti. Membuat kue-kue kesukaannya, juga baju baru. Sambil tanganku sibuk mengaduk adonan, tepung terigu bercampur gula, keju, dan entah apa lagi. Pikiranku mengembara, mengenang Ramadan, betapa rindunya. Besok dan besoknya lagi kesibukan yang sama menunggu. Kue-kue, jahitan baju baru. Setiap hari aku ingin siap ketika ia pulang. Aku ingin rapi, ingin cantik. Sedikit pun tak ada kesangsian akan kesetiaannya. Meski terdengar kabar Ramadan telah menikah atau Ramadan sudah betah di luar negeri dan tak ingin kembali, aku tak pernah percaya. Itulah kalau orang gelap mata sama cinta alias bucin. Suatu hari Ramadan akan pulang, akan memenuhi permintaanku untuk menjadi istrinya. Seperti yang selama ini selalu kubisikkan dalam hati menjelang tidur. Bang, aku ingin menjadi istrimu. Dan aku tahu Ramadan mengerti perasaanku sepenuhnya. Permintaanku, sebab cinta harusnya saling mengerti hanya dengan memandang. Bukan begitu nih ya? Cinta harusnya tak perlu membuat dua orang kekasih saling mengemis. Cinta. Aku tuh udah sampai 3 kali baca ini guys. Aku masih kayak agak bingung. Ini tuh si Nianya tuh ngomong langsung ke Ramdannya gak sih gitu? Atau dia tuh kayak cuman ngehalu atau ngebayang-bayang kalau ya Ramadan itu ngerti kalau dia tuh cinta sama dia gitu dan minta dijadiin istrinya. Kan biasanya kalau cewek-cewek tuh kadang kayak cuman kode-kode doang gitu, kode-kode pengen dikawinin kode-kode pengen dinikahin tapi nggak ngomong. Oke guys, untuk cerita nih ada Ramadan di bab ini selesai sampai di sini, dan di video selanjutnya aku akan lanjutkan lagi masih cerita dari Nia dan Ramadan di bab yang terakhir untuk mereka, yaitu cinta belum selesai. Tapi nggak sampai di situ. Aku akan bacakan lagi bab-bab yang lain dan kalian bisa request ke aku khususnya untuk di buku ini dulu. Oke, thank you very much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.